Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Channel tentunya di episode 14 Maret 2022. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan tentunya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode selanjutnya terlihat Tante Merlin yang akan dimasukkan ke kolam buaya. Namun tiba-tiba Naura video call ayahnya, yaitu putrinya Pak Jos. Pak Jos pun sangat kaget karena Naura sudah bisa duduk dan berbicara. Naura juga mengatakan, "Saya sudah sembuh. Ini semua karena Cornelia yang sekarang berada di samping saya," ucap Naura. Tampak Pak Jos pun begitu senang melihat putrinya yang sudah sembuh. Setelah selesai video call bersama Naura, Pak Jos pun kembali dikejutkan dan sangat gembira sekali karena pawang gajah pun video call dan mengatakan kalau gajahnya yang keracunan sudah sehat kembali, yang akhirnya Tante Merlin pun dibebaskannya. Di sisi lain, si Tony yang mengintai Dewa di Junior Garden, Tony dan anak buahnya pun menyiapkan jebakan untuk Dewa agar bisa menculik Junior dan juga Nana. Tak lama kemudian, Dewa setelah menjemput dan mengantarkan Tante Merlin, Dewa pun datang yang bersama Nana. Lalu Tony pun segera memerintahkan agar jebakan untuk Dewa segera dipersiapkan. Lalu Dewa dan Nana pun sampai ke Junior Garden. Tampak Dewa dan Nana yang turun dari mobil pick up-nya yang menuju Junior Garden. Tiba-tiba Dewa dan Nana pun berteriak dan Dewa pun langsung masuk ke dalam lubang yang sudah Tony persiapkan. Tentunya Nana pun berteriak meminta tolong, namun yang datang adalah Tony dan anak buahnya dan langsung membawa Nana dan Junior. Dan lagi-lagi Nana pun diselamatkan oleh orang bertopeng emas. Tampak perkelahian yang sangat sengit, namun lagi-lagi Tony dan anak buahnya terkapar dan berhamburan melarikan diri. Lalu orang yang bertopeng emas pun menolong Dewa dari lubang jebakannya si Tony, dan Dewa pun kembali menanyakan siapa sebenarnya kalian ini yang bertopeng emas yang selalu menolong Nana. Namun manusia bertopeng pun tak menjawabnya dan langsung pergi. Nah sobat, sebelum lanjut, alangkah baiknya agar bunga-bunga jari-jari pun lengket. Terlebih dahulu tekan tombol like dan subscribe-nya, juga nyalakan loncengnya. Tujuannya agar tidak ketinggalan sinopsis dan bocoran buku harian seorang istri di episode selanjutnya. Dan Bonggol pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Nah sobat, inilah sinopsis selanjutnya. Keesokan harinya, Nana dan Dewa pun teringat kejadian pengacara Buana yang dihadang hingga pengacara mendapatkan luka yang serius. Bahkan sekelompok perampok pun merampas tasnya pengacara dan membawa kabur. Lalu Dewa pun bertujuan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Singkat cerita, Dewa pun mendatangi kantor polisi dan menceritakan apa yang terjadi terhadap pengacara. Lalu Dewa pun memberitahu ciri-ciri orang yang sudah membuat pengacara terluka, dan Dewa pun minta agar merahasiakan dirinya yang sudah melaporkan semua ini. Di sisi lain, di rumahnya Buana tampak Neratu yang cemas karena pengacara yang belum juga datang. Lalu Neratu pun meminta Suketi untuk menelpon pengacara tersebut, sehingga Suketi pun terkejut. Suketi juga Neratu karena yang mengangkat telepon istrinya dari pengacara dan mengatakan kalau pengacara sekarang sedang kritis karena ada yang merampok yang di saat menuju rumahnya Buana. Lalu Neratu pun meminta alamat rumah sakit di mana pengacara dirawat, dan Neratu pun langsung akan berangkat ke rumah sakit. Namun tiba-tiba Bu Parah dan Roni juga Lipi datang. Lalu Neratu pun menceritakan apa yang terjadi pada pengacaranya. Tampak Bu Parah pun terkejut karena anak buahnya membuat pengacara koma. Sementara pengacara yang berada di rumah sakit tampak sang istri yang begitu mengkhawatirkan suaminya. Tak lama kemudian Neratu dan keluarga Buana pun datang, dan terdengar Bu Parah mengatakan dan menasehati
istrinya dari pengacara. Lalu istri pengacara pun mengatakan, saya akan mengusut kejadian ini sampai tuntas hingga orang tersebut pun akan masuk ke dalam balik jeruji besi, ucap istrinya pengacara. Dan Ner Ratu pun mengatakan, saya setuju, saya dukung sampai tuntas, ucap Ner Ratu. Tampak sang pelaku yaitu Bu Parah yang ketakutan akan kejadian tersebut dan akan diketahui Ner Ratu. Tak menutup kemungkinan Bu Parah pun akan dimasukkan ke dalam balik jeruji besi. Nah sobat, akankah Bu Parah akan dimasukkan ke dalam jeruji besi karena pelaporan istrinya pengacara? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus. Kelanjutan buku harian seorang istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Ogel pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradaralah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Dan Bang Ogel pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.